Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 104 akan mempresentasikan praktikum pemrograman komputer 2021. Saya Riki Putra Nugraha dengan NIM D600-219 dan teman saya Kristanto Jainuri dengan NIM D600-200-243. Tujuan praktikum modul 1 yang pertama, mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarah perkembangannya. Yang kedua, mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python. Yang ketiga, mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python. Yang keempat, mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python. Yang kelima, mampu membuat program aplikasi sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkuliahan. Python. Python adalah bahasa pemrograman model script atau scripting language yang berorientasi objek. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi. Python merupakan bahasa pemrograman yang freeware atau perangkat bebas dalam arti sebenarnya. Tidak ada batasan dalam penyalinannya atau mendistribusikannya. Kelebihan dari Python adalah tidak ada tahapan komplikasi dan penyambungan link sehingga kecepatan perubahan pada masa pembuatan sistem aplikasi meningkat. Yang kedua, tidak ada deklarasi tipe, sehingga program menjadi lebih sederhana, singkat, dan fleksibel. Yang ketiga, manajemen memori otomatis, yaitu kumpulan sampah memori sehingga dapat menghindari pencatatan kode. Yang keempat, tipe data dan operasi tingkat tinggi, yaitu kecepatan pembuatan sistem aplikasi menggunakan tipe objek yang telah ada. Yang kelima, pemrograman berorientasi objek. Yang keenam, pelekatan dan perluasan dalam C. Yang ketujuh, terdapat kelas, modul, eksepsi, sehingga terdapat dukungan pemrograman skalar besar secara modular. Yang ke-8, pemuatan dinamis modul C, sehingga ekstensi menjadi sederhana dan berkas biner yang kecil. Yang ke-9, pemuatan kembali secara dinamis modul Python menjadi memodifikasi aplikasi tanpa menghentikannya. Kekurangan dari Python. Beberapa penugasan terdapat di luar dari jangkauan Python, seperti bahasa pemrograman dinamis. Python tidak secepat atau efisien sebagai statis, tidak sesuai bahasa pemrograman komplikasi seperti bahasa C. 2. Disebabkan Python merupakan interpreter. Python bukan merupakan perangkat bantu terbaik untuk mengantar komponen performa kritis. Yang ketiga, Python tidak dapat digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman implementasi untuk beberapa komponen, tetapi dapat bekerja dengan baik sebagai bagian dengan skrip antarmuka untuk mereka. Yang keempat, Python memberikan efisiensi dan fleksibilitas trade-off by dengan tidak memberikannya secara menyeluruh. Yang kelima, Python menyediakan bahasa pemrograman optimasi untuk kegunaan bersama dengan perangkat bantu yang digunakan untuk diintegrasikan dengan bahasa pemrograman lainnya. Flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasian. Flowchart biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Skrip program pengulangan. Skrip while input underscore barang titik lower buka kurung tutup kurung tanda seru sama dengan ya digunakan untuk menampilkan persetujuan. Script for dictionary in list underscore barang digunakan untuk menampilkan list daftar. Total script total underscore harga dictionary kuantitas digunakan untuk menampilkan list daftar. Berikutnya script pengandaian. Script if memcard titik lower buka kurung
tutup kurung sama dengan Y digunakan untuk melanjutkan ke langkah persetujuan. Script elif memcard titik lower digunakan untuk mengikuti perintah agar dapat mengakses list. Script print sorry program can respond digunakan untuk memberikan kesalahan dalam mengakses. Script print Anda tidak mendapatkan diskon digunakan untuk menunjukkan ketikan tidak memiliki diskon 0%. Tipe data. Tipe data adalah media atau memori pada komputer untuk menampung berbagai informasi sesuai jenisnya. Tabel string adalah tipe data untuk teks yang merupakan gabungan huruf angka, white space, dan berbagai karakter. Fungsi ini digunakan untuk membuat identifier string atau teks. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan praktikum pada modul 2. Yang pertama, praktikan mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan PySet 2. Yang kedua, praktikan mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk GUI, Graphical User Interface. Yang ketiga, praktikan mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python GUI dan PySet 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian GUI. GUI adalah tipe antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui gambar-gambar grafik, ikon, menu, dan menggunakan perangkat petunjuk, pointing device, seperti mouse atau trackball. Elemen-elemen utama dari GUI bisa diringkas dalam konsep WIMP, Windows Icon Menu Pointing Device. Sistem operasi GUI secara umum akan ada jendela, menu, tombol, ikon, dan lainnya yang didesain supaya penggunanya lebih mudah dalam berinteraksi dengan sistem operasi atau aplikasi. Selanjutnya adalah PySet adalah library Python yang memungkinkan kita untuk membangun aplikasi GUI dengan memanfaatkan Qt framework desktop GUI yang ditulis dengan bahasa C++. Jadi, dengan PySet, kita bisa membuat aplikasi berbasis Qt dengan menggunakan bahasa Python, bukan bahasa C++. PySet pertama kali dirilis oleh Nokia pada tahun 2009 di bawah lisensi LGPL. Sebagai bentukan awal Qt Toolkit setelah Nokia gagal untuk melakukan kerjasama dengan developer PyQt, Riverbank Computing. Program menu utama merupakan program yang dibuat sebagai pusat dari keseluruhan program. Program ini bertujuan mempermudah pegawai untuk melakukan pemilihan, pengecekan stok barang atau menghitung ongkir pengiriman. Pada program menu utama ini memiliki ketampilan jendela yang terdapat dua tombol, yaitu tabel dan perhitungan. Tujuannya adalah agar pegawai dapat memilih dengan mudah melihat stok barang dan penjualan atau menghitung ongkos kirim, pengiriman, dan perhitungan laba. Pada program kalkulator pendapatan, ini sang penjual dapat mengetahui berapa keuntungan yang mereka dapatkan apabila membeli sebuah barang dengan banyaknya pembelian. Untuk menghitung, setelah data diisi adalah dengan menekan tombol hitung. Lalu jika ingin melihat keuntungan barang lain, maka klik hapus. Jika ingin kembali ke menu utama, maka tekan kembali. Pada program kalkulator pendapatan, ini sang penjual dapat mengetahui berapa harga ongkos kirim dari toko bazar bangunan yang kita buat menuju tempat pembeli dengan banyaknya pembelian. Lalu jika ingin melihat tujuan kota lain, maka klik hapus dan memilih tujuan kota lain. Jika ingin kembali ke menu utama, maka tekan kembali. Tujuan praktikum modul 3. Yang pertama, mampu memahami sinteks-sinteks yang digunakan pada HTML dan CSS. Yang kedua, mampu memahami penggunaan Django.
Yang ketiga, mampu membuat tampilan web statis sederhana menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Web statis atau static website adalah sebuah website yang konteksnya statis atau tidak berubah-ubah, sekali dibuat dan online di internet. Pada umumnya, website tersebut tidak dapat diubah, kecuali diubah secara manual melalui pengubahan bahasa pemrograman website tersebut. Tujuan praktikum modul 4. Yang pertama, mengenal dan mengetahui cara kerja website dinamis. Dan yang kedua, mampu membuat database dan tabel pada MySQL. Yang ketiga, mampu memanipulasi data di dalam tabel. Next. Database adalah sekumpulan koleksi data yang bertujuan secara logikal dan sebuah deskripsi dari data tersebut. Database didesain untuk menemukan keperluan informasi pada sebuah perusahaan. Database management system adalah software yang digunakan untuk membangun sebuah sistem basis data yang berbasis komputerisasi. DBMS membantu dalam pemeliharaan dan pengolahan kumpulan data dalam jumlah yang besar, sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan dapat digunakan oleh pengguna sesuai kebutuhan. Itu tujuan dari database untuk data perusahaan adalah untuk memudahkan pengelolaan data perusahaan. Dengan adanya database perusahaan, proses penyimpanan, akses, pembaruan, dan penghapusan data bisa dilakukan dengan mudah. Selain itu, data pada database tidak mudah diubah oleh semua orang meskipun data digunakan oleh berbagai pihak karena dapat dikontrol dari server pusat saja. Yang selanjutnya adalah web dinamis. Web dinamis ini memiliki kelebihan dibanding web statis, yang diantaranya memakai DT-HTML dan dynamic HTML, konten yang ada di dalamnya, serta layout yang dapat dirubah sewaktu-waktu. Loading halaman lebih cepat karena konten dari web terpisah dengan layout dari halaman, sehingga untuk merubah tidak langsung masuk ke kode-kode terlebih dahulu. Sekian dari kelompok 104, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.